kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli alaihi wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah. Proses transaksi antara seorang jual yang memiliki kenapa Bapak bertanya seperti itu? Karena Bapak pembelajaran kita hari ini adalah tentang muamalah. Muamalah itu ada beli, ada keuangan, bisnis, nah itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu siswa mampu memahami apa itu muamalah, mampu memahami prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam, dan juga siswa mampu dalam memahami konsep dasar muamalah dalam hukum Islam. Nah itu tujuan dari pembelajaran kali ini. Kita Bapak di sini akan membentuk kelompok. Jadi di sini Bapak membentuk kelompok. Kelompoknya berjumlah 3 kelompok. Di sini Bapak akan menunjukkan sebagai ketua kelompok kalian terlebih dahulu. Berdasarkan ranking. Ya. Siapa ranking 1 di sini? Bella. Ranking 1 dulu. Ranking 1. Eva silakan maju ke depan. Ranking 2-nya siapa? Epri silakan maju. Ranking 3-nya siapa? Kami, akan maju ke depan nih. Ahli tafsir. Ranking 2, 3 Tafsir mimpi. Oke, ini sebagai dua kelompok kalian dari ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah untuk anggotanya Bapak dari kalian berhitung dari 1 sampai 3. Silakan dari tim penilai. Dari 1. Satu. Jadi silakan yang nomor 1 bergabung dengan kelompoknya Eva ranking 1. Silakan maju ke depan. Ranking 2 maju ke depan sesuai dengan ketua kelompoknya. Selanjutnya yang nomor 3 silakan maju ke depan. Nomor 1. Nah ini silakan kalian
membentuk kelompok masing-masing. Yang satu, yang kelompok satu silakan di sebelah sini. Kita bentuk segitiga aja. 1, 2, dan 3 di sini. Kamu tiga, cari tiga. Pembelajaran kita akan berlatih untuk membangun semangat kalian dulu. Jadi perhatikan Bapak terlebih dahulu. Itu salah satunya untuk semangat. Yes, Pak. Nanti setelah itu Yes, I like you. tepuk semangat. Ulangi satu kali lagi. Perhatikan, tepuk semangat. Silakan dulu untuk masing-masing kelompok. Kelompok 2 yang mana, kelompok 3 yang mana? Mana bawah Pak? Lingkaran, lingkaran. Nah, jadi Bapak akan memberikan masing-masing kelompok sebagai materinya masing-masing atau tugasnya. Untuk kelompok 1 itu membahas tentang apa itu pengertian muamalah berdasarkan preferensi dan pendapat masing-masing. Jadi salah satu itu akan memaparkan sendiri ya, perwakilan. Ya, sorry ketua. Untuk kelompok 2 itu memahami ruang lingkup muamalah. Jadi Anda memahami bagaimana ruang lingkupnya apa saja, terus juga berdasarkan pendapat kalian sendiri juga. Untuk kelompok 3 itu membahas tentang prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam. Jadi karena banyak di sini 2 yang dijelaskan, satunya silakan disebutkan. Nah, sebelum kalian berdiskusi, Bapak akan menjelaskan secara singkat apa itu muamalah, apa itu ruang lingkupnya, dan juga prinsipnya. Yang pertama itu dari pengertian muamalah. Muamalah itu adalah suatu istilah dalam hukum Islam. Jadi kalau di dalam Islam itu berjualan dagang itu artinya muamalah. Itu dalam Islam. Itu mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari interaksi sosial, dari transaksi dan urusan duniawi. Nah, yang mencakup dalam berbagai aspek dari berdagang, bisnis, nah seperti itu. Nah, itu dari pengertian muamalah. Juga ada ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu ada dia yang pertama, yang kedua ada media. Media ini ada dia itu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Terus juga media itu berkaitan dengan halal haramnya benda atau harta yang kita jualkan. Nah, itu dari ruang lingkupnya. Terus juga dari prinsipnya banyak sekali, bahwasanya yang pertama itu ada prinsip bahwasanya muamalah itu boleh. Nah, gitu, boleh. Berdasarkan kaidahnya al-aslu fil muamalati al-ibahati hatta dalilu yadulla dalilah khilafahi. Artinya berjualan itu hukumnya boleh, muamalah ini hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Oke, itu penjelasan Bapak singkat tentang pengertian muamalah, ruang lingkupnya dan prinsip-prinsipnya. Masih banyak lagi. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi tentang materi yang sudah diberikan tadi. Silakan. Bapak yang memberikan kesempatan untuk kelompok 1 terlebih dahulu, perwakilan saya dari ketua kelompoknya untuk menjelaskan apa yang disebutkan muamalah dan pendapatnya masing-masing. Silakan kelompok 1. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu pengertian muamalah. Jadi ini menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip
dari Abdul Majid. Muamalah ini berarti peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan sesama manusia. Jadi muamalah ini adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup di kehidupan. Jadi pengertian muamalah ini dalam arti yang luas yaitu aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Terima kasih, silakan kelompok 1 kembali. Selanjutnya kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilan dari ketuanya. Kedua membahas tentang ruang lingkup muamalah. Bahwasanya dalam aspek kehidupan sehari-hari, muamalah itulah yang sangat berkaitan dalam Islam. Itu termasuk dari perdagangan yang dijelaskan oleh Bapak tadi, hukum kontrak, warisan, serta beberapa misalnya perjanjian kontrak, riba, kita meminjam uang itu kan ada hubungannya itu. Nah itu juga termasuk riba, garar atau tidak pastian. Dan selainnya itu misalnya dari aspek-aspek yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap masyarakat lingkungan. Dengan demikian bahwasanya muamalah memiliki cara kerja yang jelas untuk memadukan umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari secara adil, bermoral dan beretika. Terima kasih, silakan untuk kembali kelompok 2. Untuk kelompok 3, silakan. Saya menunjukkan prinsip muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 prinsip atau atus dalam muamalah, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip umum terdapat 4 hal yang utama, yakni yang pertama, setiap muamalah pada dasarnya adalah riba kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Yang ketiga, keseimbangan dan imanen. Yang keempat, keadilan dengan menyampingkan kezaliman. Sementara itu, prinsip khusus memiliki 2 turunan, yakni yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan terdapat 3 prinsip, yakni yang pertama, objek transaksi haruslah yang halal. Yang kedua, adanya keriduan semua pihak terkait. Yang ketiga, pengelolaan aset yang amanah dan jujur. Sedangkan yang dilarang terdapat beberapa prinsip. Yang pertama itu riba, kedua gharar, 3 tadlis, yang keempat berakat dengan orang-orang yang tidak. Kita beri aplaus terlebih dahulu untuk kita semuanya. Baiklah, karena sudah diskusi, kita sudah berdiskusi, semoga diskusi kita ini bermanfaat untuk kita semua. Hari ini Bapak akan memberikan poin masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 Bapak beri poin 85. Untuk kelompok 2 Bapak beri nilai 87. Untuk kelompok 3 Bapak beri nilai 75. Oke. Itulah poin Bapak dan kelompok 2 atau kelompok 1 itu harus lebih giat lagi berdiskusinya, harus mencari referensi lagi. Baik, karena kita sudah diskusi, Bapak akan menyimpulkan hasil diskusi kita ini bahwasanya muamalah dalam hukum Islam ini sebagai bentuk kita mencari nafkah yang halal. Muamalah itu harus dengan sesuai dengan prinsipnya, tidak boleh ada tipuan, tidak ada berbohong, saling meridoi. Juga dalam bermuamalah itu kita harus mempunyai etika, jangan asal-asalan seperti itu. Juga yang dijual juga harus halal, nggak boleh yang haram. Itu dalam kaitan dalam hukum Islam. Dan juga banyak lagi prinsip-prinsipnya. Kita boleh berdagang asalkan dagang kita itu tidak haram, tidak dilarang oleh agama.
Baik, ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Karena kita bahas muamalah, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan untuk kelompok 1. Kelompok 1. Apa yang didapatkan oleh pembelajaran ini? Silakan kita. Sudah diajar. Dari apa yang kita bahas tadi, kita mengerti bahwasanya itu muamalah itu apa dan hukum dari perdagangan itu apa. Prinsip dan prinsipnya. Kelompok 2. Apa yang didapatkan? Muamalah itu berkaitan dengan kehidupan sosial, kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya perdagangan dan lain sebagainya. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat mengerti apa yang kita pelajari tentang muamalah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian karena waktu sudah mepet. Bapak ada acara juga di kelas lain. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan memberikan dari Edwin. Yang kau kematian Ini kita beli ya. Ini kita beli. Tidak kayak gitu. Itu untuk tugas minggu depan. Silakan dikerjakan, bisa dikumpulkan.